Kesehatan kerja. Objek pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Pertama, sumber bahaya kesehatan kerja adalah faktor-faktor lingkungan kerja, sumber bahaya di tempat kerja, bahan baku antara, hasil sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan dan pemusnahan. Itu adalah semua sumber-sumber bahaya kesehatan. Selanjutnya kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pemeliharaan kesehatan kerja, sarana dan organisasi, pemeriksaan kesehatan, pemantauan lingkungan kerja, P3K, petugas dan perlengkapan, penggunaan APD, gizi pekerja, kantin dan catering, tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja, pengendalian teknis lingkungan, petugas dokter dan paramedis, ahli dan petugas K3 kimia. Pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan kerja dengan tujuan memberi bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri, melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, rohani, dari kemampuan fisik tenaga kerja, memberi pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi. Pengertian kesehatan kerja menurut Joint ILO WHO Komite tahun 1995. Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja, pelindungan pekerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan kerja, penempatan dan pemeliharaan pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. Objek pengawasan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, sarana, tenaga dan organisasi, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, P3K, personel, kotak P3K, isi kotak P3K, gizi kerja, kantin atau catering. Peraturan undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tujuan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja: menilai kemampuan tenaga kerja melaksanakan pekerjaan tertentu ditinjau dari segi kesehatan, mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin berkait dengan pekerjaan dan lingkungan kerja, mengidentifikasi penyakit akibat kerja. Mekanisme pemeriksaan tenaga kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dapat dilakukan di dalam maupun di luar perusahaan. Pemeriksaan tenaga kerja merupakan salah satu kegiatan pelayanan kesehatan kerja. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja membuat perencanaan,
Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal sehat, tidak didapat kelainan, boleh bekerja tanpa syarat, boleh bekerja untuk pekerjaan berat, boleh bekerja untuk pekerjaan ringan, boleh bekerja untuk berbagai bagian. Pekerja dengan penderita sakit atau ada kelainan boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu, atau ditolak untuk bekerja permanen atau tetap, atau ditolak sementara menunggu proses pengobatan. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1981. Penyakit akibat hubungan kerja, work relation disease, yaitu penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan. Penyakit ini disebabkan secara tidak langsung oleh pekerjaan, dan biasanya penyebabnya adalah berbagai jenis faktor. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. 1. Faktor fisik. Suara tinggi atau kebisingan yang menyebabkan ketulian. Temperatur atau suhu tinggi menyebabkan hipertensi, malaria, head cramp, head exhaustion, head stroke. Radiasi sinar elektromagnetik inframerah menyebabkan katarak, ultraviolet menyebabkan konjungtivitis, radioaktif, alfa, beta, dan gamma, dan sinar X menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Tekanan udara tinggi menyebabkan Coulson disease. Getaran menyebabkan Raynaud disease, gangguan proses metabolisme, dan polineuteritis. Kedua, faktor kimia. Asal, bahan baku, bahan tambahan, hasil antara, hasil sampingan, hasil produk, sisa produksi, atau bahan buangan. Bentuk, zat padat, zat cair, zat gas, uap maupun partikel. Cara masuk kepada tubuh dapat melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan kulit. Masuknya dapat secara akut dan secara kronis. Efek terhadap tubuh, iritasi, alergi, korosif, apsia, keracunan sistemik, kanker, kerusakan dan kelainan janin, pneumokoniosis, efek bius, pengaruh genetik. Selanjutnya, faktor biologis. Viral disease seperti rabies dan hepatitis, bacteria disease, antraks, leptospirosis, brucellosis, TBC, tetanus, fungal disease, dermatophysiosis, hispoplasmosis, parasit disease, ankylostomiasis. Faktor ekonomik dan fisiologi. Akibat cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Efek terhadap tubuh, kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan.
Faktor penyebab penyakit akibat kerja selanjutnya itu faktor mental psikologis akibat organisasi kerja, seperti tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, keamanan, tipe kerja yang monoton, berulang-ulang, kerja berlebihan, kerja kurang, kerja shift, dan terpencil. Manifestasinya berupa stres. Cara deteksi penyakit akibat kerja. Pertama, monitoring kesehatan kerja, yaitu kita bisa melihat melalui hasil medical check-up seperti riwayat penyakit, riwayat pekerjaan, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratoris, pemeriksaan ronsen hubungan antara kerja dan tidak bekerja dengan gejala penyakit. Kedua, memonitoring lingkungan kerja. Pemantauan personil diukur dekat masuknya kontaminan. Pemantauan lingkungan kerja, pemantauan biologi. Penyelenggaraan makan di tempat kerja terkait dengan masalah gizi kerja. Kurang perhatiannya pengusaha terhadap pekerja, diberi uang makan tanpa menyediakan makanan. Bagaimana cara menyediakan makanan? Berapa yang harus diberikan? Apa dan kapan makanan diberikan? Dan keracunan makanan. Keuntungan memberi makanan di tempat kerja meningkatkan dan mempertahankan kemampuan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan absensi, terciptanya hubungan timbal balik pengusaha, pekerja maupun antar pekerja, suasana kerja yang menenangkan dan meningkatkan motivasi dan gairah kerja, mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga untuk kerja kembali. Secara umum pengertiannya, kerja adalah gerakan daripada badan untuk menggunakan tenaga, power daya, dan pikiran seorang untuk menghasilkan barang atau jasa guna memelihara kelangsungan hidup dan memuaskan kebutuhan. Sedangkan gizi kerja adalah penyediaan dan pemberian makanan zat gizi kepada tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan selama berada di tempat kerja guna mendapatkan kebutuhan dan produktivitas tenaga kerja setinggi-tingginya. Penyelenggaraan makanan di tempat kerja adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan anggaran belanja makanan, perencanaan menu, pengadaan atau pembuatan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan, distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja. Kebutuhan zat gizi, ukuran tubuh, tinggi dan berat, usia, jenis kelamin, kondisi tubuh, iklim dan kondisi lingkungan, serta tingkat aktivitas. Sekian, bila Anda membutuhkan informasi dan pelatihan, silakan sampaikan di kolom komentar.